Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan yang keempat adalah apa-apa yang diharamkan untuk dikerjakan, untuk dilakukan bagi orang yang hendak buang hajat. Apa saja kira-kira yang diharamkan? Di sini dikatakan haram. Ya, yuhramul baulu fil ma'ir rakid. Haram hukumnya kencing di air yang rakid. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengatakan annahu naha 'anil bauli fil ma'ir ra'id, fil ma'ir rakid. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk buang kecil di air yang rakid. Apa itu air yang rakid? Di sini jelaskan bahwa air yang rakid adalah wa huwas sakinul ladzi la yajri. Air yang tenang yang itu tidak mengalir. Ya. Maka kita enggak boleh ya buang air di air yang seperti itu. Wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Dan juga tidak boleh kita memegang kemaluan kita, memegang kemaluannya biyaminihi menggunakan tangan kanannya wa huwa yabulu ketika posisi dia sedang buang air kecil. Ya. Jadi tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Wala yastanji biha, dan juga tidak boleh istinja menggunakan tangan kanan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminih." Jika salah seorang di antara kalian itu buang air kecil, maka jangan memegang zakarnya menggunakan tangan kanannya. Wala yastanji biyamini, dan juga jangan beristinja menggunakan tangan kanannya. Wa yuhramu alaihi al-baul aw al-gha'id fi at-tariq. Dan tidak boleh buang air kecil atau buang air besar itu fi at-tariq, di jalan, au fil dhil, atau tempat-tempat yang biasa digunakan untuk berteduh, au fil hadaiqil 'ammah, atau di tempat-tempat umum, taman-taman umum, au tahta syajaratin muthmiratin, atau juga di bawah pohon-pohon yang berbuah, au mawaridil miyah, atau tempat-tempat pengambilan air. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqul mala'in ats-tsalath." Ya. Hindari al-mala'in. Ya. Al-mala'in, sesuatu yang mendatangkan laknat. Ya, 3 sesuatu yang mendatangkan laknat. 3 sesuatu yang mendatangkan laknat. Apa di antaranya? Al-barazu fil mawarid, yaitu buang hajat di tempat pengambilan air. Ya. Waqari'atit tariq atau waqari'atit tariq. Dan juga dilarang apa? Buang hajat di mana? Ya, tempat yang bisa mendatangkan laknat, ya, sesuatu yang bisa mendatangkan laknat, di antaranya adalah yaitu buang hajat di jalanan, wadhil, dan juga di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk berteduh. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqul la'inain." Ya, hindari, takutlah dengan 2 hal yang mendatangkan laknat. Qalu wa mal la'inani? Apa itu ya Rasulullah? Dua yang mendatangkan laknat tersebut itu apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim." Ya, itu orang yang buang hajat itu di
ya jalan-jalan manusia. Au fi dhillihim, atau di tempat-tempat berteduhnya manusia. Ya. Maka ini ya fi tariqin nas, kalau jalannya ya dilalui manusia. Bagaimana kalau jalannya udah enggak ada jalan tapi udah enggak dipakai? Ya, udah enggak dipakai oleh manusia. Udah enggak difungsikan lagi. Maka para ulama menjelaskan kalau kondisinya seperti itu maka ya, larangan ini tidak termasuk. Artinya diperbolehkan. Kama yahrumu alaihi qiraatul Qur'an, dan juga enggak boleh membaca Al-Qur'an. Ya, dan juga tidak boleh kemudian beristijmar ya, menggunakan ar-rawth, yaitu menggunakan kotoran. Ya, misalnya menggunakan kotoran ya, misalnya dia beristijma, dia lagi buang hajat di tengah di tempat yang terbuka, ya di tengah-tengah sawah atau misalnya mana, kemudian mendapati ada kotoran misalnya sapi yang kering, nah, ini nggak boleh, ya nggak boleh beristijmar menggunakan kotoran. Awil azami, atau tulang, nggak boleh. Awil ta'amil muhtaram, atau menggunakan makanan yang muhtaram, yang bernilai, masih ada nilainya, ya masih bisa dimakan, masih bernilai. Ya. Maka para ulama juga menjelaskan kalau makanannya sudah tidak bernilai, ya, misalnya ada roti yang sudah tidak dimakan, sudah enggak bernilai, ya, maka tidak mengapa. Ya, boleh ya digunakan untuk beristijmar. Ya, hadis ya sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang an yatamassaha bi'adhamin aw biba'rin, ya. Nabi melarang untuk beristijmar menggunakan kotoran, dan juga dilarang untuk menggunakan ya azam, yaitu tulang. Dan haram hukumnya buang hajat di antara kuburan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ubali awsatal quburi qadaitu hajati aw wasatas suqi. Ya, tidak peduli atau tidak peduli ya buang hajat di kuburan, tengah-tengah kuburan, ya, atau di tengah-tengah pasar. Artinya hukumnya sama. Orang buang hajat di tengah pasar boleh apa enggak? Enggak boleh. Udah itu jalan yang sering dilalui manusia, kemudian juga banyak orang, ya, orang berkerumun, enggak boleh. Nah, kata Nabi SAW, sama di kuburan juga tidak diperbolehkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang apa saja yang dimakruhkan untuk dikerjakan untuk orang yang hendak masuk kamar mandi. Ya. Maka makruh hukumnya ya ketika buang hajat itu menghadap arah mata angin. Ya, menghadap mahabir rihi bila ha'il, menghadap arah mata angin dan tanpa adanya apa? Tanpa adanya penghalang. Ya, misalnya angin dari selatan ke utara. Nah, dia misalnya buang air kecil menghadap apa? Ke selatan, ya, ke arah mata angin. Nah, ini hukumnya makruh. Kenapa di sini jelaskan li alla yartaddal baul ilai? Karena dikhawatirkan nanti air kencingnya itu apa? Balik ke dia. Artinya nanti dia terkena najis dan segala macamnya. Malah repot. Ya. Malah repot. Ya, ini tidak berfungsi ketika kita ya, di mana buang hajatnya di dalam kamar mandi. Ya. Mata anginnya dimanapun ya, insyaallah tetap aman. Wa yukrahul kalam, dan dimakruhkan untuk berbicara. Faqad marra rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yabul. Ada seseorang yang lewat dan Nabi ketika itu sedang buang air kecil. Fasallama alaihi, maka orang ini mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, namun ketika Nabi sedang buang air kecil, maka Nabi enggak menjawab salam orang tersebut.
Wa yukrahu an yabula fi syaqqin wa nahwihi, dan dimakruhkan juga ya, untuk buang air atau buang hajat di lubang-lubang atau yang semisalnya. Ya. Sebagaimana hadisnya Qatadah dari Abdullah bin Sirjis bahwasanya Nabi SAW itu melarang untuk buang air kecil fil juhr, ya, di lubang tanah. Ya, ada lubang tanah yang mungkin kita sering dapati ketika di mana kebun atau mana, ya, di sawah atau mana, itu enggak boleh. Ya, itu dimakruhkan hukumnya, makruh hukumnya. Ya. Maka dikatakan kepada Qatadah, "Fama balul juhr?" Kenapa enggak hukumnya? Kenapa itu tidak diperbolehkan untuk buang hajat di situ? Maka Qatadah mengatakan, "Yuqalu innaha masakinul jin." Ya, katanya dikatakan bahwa tempat-tempat tersebut itu adalah ya tempat-tempatnya apa? Jin, tempat tinggalnya jin. Wa li'annahu la ya'manu an yakuna fihi hayawan, dan juga tentunya tidak aman, ya. Bisa jadi di situ ada hayawan, bisa jadi di situ ada hewan. Ya, ketika kita buang hajat di situ, buang air kecil di situ, itu akhirnya mengganggu dia. Ya, mengganggu dia. Dan kita tidak boleh mengganggu hewan tanpa ada alasan. Atau bisa jadi juga bisa dimaknai juga ketika kemudian dia buang hajat di situ akhirnya mengganggu hewan tersebut akhirnya apa? Ya, juga akhirnya ingin membalas kepada kita. Ya. Au yakuna maskanan lil jin fayu'dhihim, atau bisa jadi itu tempatnya jin akhirnya itu mengganggu para jin. Dan dimakruhkan untuk masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa sesuatu yang ada zikrullah. Ada kalimat-kalimat Allah, ada zikrullah, kecuali ada kebutuhan di situ. Ya. Karena Nabi SAW kana idza dakhala al-qala'a wada'a khatimahu. Nabi SAW itu ketika masuk kamar mandi ingin buang hajat, maka beliau lepaskan khatamnya beliau. Ya. Melepaskan khatimahu. Diletakkan cincinnya. Kenapa? Karena di cincinnya Nabi SAW ada tulisan apa? Muhammadur Rasulullah. Maka dilepas dulu Nabi SAW. Ya, maka hati-hati. Ya, hati-hati. Yang kaosnya ini, ya, tinggal. Makanya hati-hati kalau misalnya ada yang bikin kaos dan segala macamnya. Hindari kata-kata dari zikrullah, karena ya bisa jadi nanti dia gunakan itu untuk apa? Kamar mandi. Belum lagi kemudian kalau kaosnya atau itu keinjak-injak dan segala macamnya, ya, alangkah lebih baiknya dijauhi. Amma 'indal hajati wad darurah, sedangkan kalau ada kebutuhan dan ya kemudarat, ada darurah di situ, ada kebutuhan di situ, maka ya enggak ada masalah, boleh aja. Ya, seperti misalnya ada kebutuhan ya masuk kamar mandi dengan membawa uang-uang yang ternyata uangnya itu tulisannya ada zikrullahnya, misalnya la ilaha illallah atau apa misalnya. Ya. Ya, kalau di Indonesia alhamdulillah aman ya, insyaallah. Misalnya ada ya real atau apa, ya, ada tulisan Allah atau segala macamnya. Ini kebutuhan, ini enggak ada masalah, boleh. Kenapa? Fa innahu in tarakaha kharijan kana 'urdatan lis-saraqati aw nisyan. Kalau dia tinggalkan di luar, misalnya nih, dia mau kamar mandi, ya udah, wadah uangnya ada, ya dia di dompetnya ada uang, ada zikrullahnya, uangnya tinggalin dulu di luar kamar mandi. Ya. Ya kalau kamar mandi rumah mungkin aman, tapi kalau dia sedang safar, sedang ini segala macam, ya ini ya bisa dicuri atau nanti dia bisa lupa. Ya. Maka boleh, ya silakan ya dibawa ke kamar mandi, tidak mengapa. Amal mushaf, bagaimana dengan mushaf? Maka tidak diperbolehkan masuk membawa mushaf, baik itu zahir atau khafi. Ya, baik itu zahir, ya zahir itu ya terbuka, ya ini nggak boleh. Atau khafi itu ya itu misalnya dia di dalam saku,
ya, di dalam tas nggak terbuka. Ya, di sini dikatakan nggak boleh. Ya. Di sini dikatakan tidak diperbolehkan, baik itu zahir atau khafi, membawa mushaf kamar mandi itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah kalam Allah. Dan itu adalah sebaik-baik kalam, paling mulia-mulianya kalam. Dan masuk ke dalam kamar mandi membawa mushaf, membawa kalamullah, di sini dikatakan fihi naw'un minal ihanah. Itu ada bentuk ya peremehan. Ya. Dalam meremehkan Al-Quran itu, menghinakan Al-Quran. Ada kehinaan untuk Al-Quran kalau kayak gitu. Namun Allah alam ya, Syekh Albani berpendapat bahwa kalau zahir nggak boleh, tapi kalau khafi boleh. Ya, beliau mengkiaskan ketika orang yang hafizul Quran, dia punya hafalan di dalam dirinya, dia punya hafalan. Ya, tapi itu kan khafi, diibaratkan itu sebagai mushaf yang khafi. Ya, itu boleh aja. Ya. Tapi kalau zahir dia baca di situ, ya, kalau dia buka Al-Qur'annya baru itu tidak diperbolehkan. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah berikutnya kita masuk ke al-bab rabi', bab yang ke-4 berkaitan dengan siwak dan sunah-sunah fitrah pada bulan berikutnya insyaallah biiznillah. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada yang ditanyakan? Ya, tafadhal. Ya. Untuk standar kebersihan, maksudnya standar kebersihan yang apa nih Pak? Yang istijmar atau maksudnya? Oh, nggih. Ya, standar kebersihan yang penting dia udah ghalabatul dhann, dia udah berprasangka kuat bahwa ini udah bersih, ini udah najisnya udah hilang, udah ya. Dia udah ya semaksimal dia yang dia bisa. Dia misalnya ngerasa ini usapan ketiga, misalnya pakai tisu tadi, usapan ketiga udah bersih, ya udah dia cukupkan di situ. Ya. Kalau misalnya kurang yakin ada air, dia bisa menggunakan air, ya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Yang kedua? Duduk. Kalau itu wallahu alam ya, saya juga belum tahu detailnya ya, pembahasannya belum tahu, wallahu alam ya. Yang terakhir apa tadi? Yang terakhir? Ya, zikir atau misalnya ketika kita bersin bagaimana? Ya, bagaimana ketika bersin segala macamnya? Ya, sama bagaimana ketika masuk kamar mandi kita lupa bismillah. Ya, kita lupa bismillah bagaimana? Ya, maka sebagian ulama mengatakan ya enggak ada masalah, ucapkan saja, kalau kita lupa ucapkan saja, tapi berusaha menjauh dari tempat buang hajatnya. Ya, berusaha menjauh dari tempat buang hajatnya, ya. Ya, walaupun sebagian ada yang mengatakan di dalam hati, namun kami pribadi itu tidak ada masalah, ya. Tapi dia menjauh dari tempat buang hajatnya. Karena satu kaidah, satu hal yang makruh itu bisa menjadi mubah ketika itu ada kebutuhan. Makanya kayak tadi hukum masuk kamar mandi membawa zikrullah itu hukum asalnya makruh. Tapi dia bisa menjadi mubah kapan? Ketika itu dibutuhkan, tadi ketika ada uang yang tulisannya ada zikrullahnya segala macamnya, itu menjadi apa? Mubah. Ya. Maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Kayak seperti lupa lupa baca doa, ya, ini ya dia ucapkan saja bismillah. Namun kalau dengan bersin, ya, alhamdulillah, ya, ketika bersin alhamdulillah, maka kalau bisa artinya hukum mengucapkan ini kan dianjurkan, ya, dianjurkan, ya. Ya, dianjurkan, maka ya tidak ada masalah, dalam hati tidak ada masalah. Atau nanti dia diucapkan kalau waktunya tidak lama, berselang tidak lama bisa diucapkan setelah ada di luar. Ya. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Sebentar ya, akhwat ada enggak? Ya, baik. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya biiznillah. Kita akhiri majelis kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.